जैसे कि इश्क हो गया आपसे, शादी करना चाहता हूँ। Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Kembali lagi dengan Potolo Movie. Kali ini saya akan menceritakan alur film yang berjudul Sultan yang rilis pada tahun 2016. Film ini akan menceritakan tentang seorang pegulat yang akan kehilangan keluarganya karena sibuk dengan kompetisi tanpa perlu berlama-lama lagi. Kita lanjut pada ceritanya. Cerita dimulai oleh sebuah perusahaan yang berada di ambang kebangkrutan karena liga MMA yang mereka buat tidak memiliki peminat di India, hingga membuat mereka mengalami kerugian yang begitu besar. Akash diberikan waktu 6 bulan untuk mengatasi permasalahan mereka untuk mendapatkan penonton yang banyak di India. Akash yang berusaha berpikir untuk mengatasi masalah itu dihampiri oleh ayahnya. Ayahnya berkata, India punya nilai-nilai kehidupan dan budayanya sendiri. Akash harus mengambil seorang pegulat India untuk bertanding di atas ring MMA. Maka para penonton akan membanjiri arena ini. Ayahnya menyarankan untuk membawa seseorang bernama Sultan. Ia pernah melihat Sultan bertarung melawan 10 pegulat di atas arena, dan Sultan dapat menjatuhkan semuanya. Akash dengan segera pergi ke Haryana untuk menemui Sultan. Pertama kali ia melihat Sultan sedang memegang kaleng donasi. Akash langsung menelpon ayahnya dan mengatakan bahwa orang bernama Sultan sungguh berbeda dengan apa yang diceritakan ayahnya. Tetapi setelah ia melihat Sultan mampu mengangkat traktor yang terjebak di lubang, Akash pun berubah pikiran. Akash dengan segera menawari Sultan untuk ikut kompetisi, tetapi Sultan menolak karena ia sudah berhenti bergulat. Akash tidak menyerah. Kini ia menghampiri teman baik Sultan yaitu Govin dan menanyakan alasan Sultan berhenti bergulat. Govin pun menceritakan bahwa alasannya karena sebuah cinta. Lalu kita akan kembali ke masa lalu, tepatnya 8 tahun yang lalu. Saat itu Sultan memiliki hobi mengejar layangan. Tetapi di tengah jalan, ia tertabrak oleh sepeda motor yang dikendarai oleh seorang perempuan bernama Arfa. Sultan yang melihat cantiknya wajah Arfa langsung jatuh cinta padanya. Sultan memberitahukan pada neneknya kalau ia akan membawa menantu di rumah ini. Ia telah menemukan perempuan yang membuatnya jatuh hati. Sontak neneknya berkata untuk segera menyatakan perasaan Sultan. Govin mencari tahu tentang Arfa dan mendapatkan informasi bahwa Arfa adalah seorang pegulat perempuan dan ia adalah anak dari pelatih gulat. Sultan dan Govin pergi ke arena gulat, di mana Sultan melihat Arfa bergulat dan memenangkan pertandingan itu. Sultan bergumam, untuk menikahi seorang pegulat, maka ia juga harus menjadi seorang pegulat. Setelah pertandingan, Sultan datang pada Arfa dan mengatakan kalau ia telah jatuh cinta pada Arfa. Arfa mengatakan bahwa ia hanya akan menikahi pegulat dan Sultan bukanlah seorang pegulat. Keesokan harinya, Sultan datang ke klub gulat yang didirikan oleh ayah Arfa. Ia ingin belajar gulat di tempat itu. Sultan juga menantang 3 murid terbaiknya untuk mengejar dan menangkapnya sebagai syarat untuk masuk ke klub gulat itu. Lantas, Sultan yang sudah sering mengajar layangan menunjukkan betapa lincahnya pergerakannya. Ia pun diterima oleh ayah Arfa untuk belajar gulat. Hari selanjutnya, Sultan melihat mobil ambulans di rumah Arfa. Ternyata Arfa setiap tahunnya membuat sebuah kegiatan donor darah. Sultan pun langsung ikut menyumbangkan darahnya. Setelah dicek, ternyata golongan darah Sultan adalah O negatif, yang merupakan golongan darah yang langka di Asia.
1% लोगों का ब्लड ग्रुप होता है वो नेगेटिव। Setelah transfusi darah, Sultan mengajak Arfa untuk jalan-jalan. Sultan bertanya, kenapa Arfa mau menjadi pegulat? Baginya, pegulat itu adalah olahraga berat untuk kaum pria. Arfa menjawab bahwa ia ingin mengubah paradigma di masyarakat tentang perempuan juga bisa melakukan apa yang dilakukan oleh pria. इसी सोच को बदलने के लिए मैं पहलवान हूँ। Sultan dan Arfa kini mulai begitu dekat. Mereka pun juga lebih sering jalan berdua. Sampai suatu ketika, Sultan mengajak Arfa untuk bertemu dengan temannya. Govin dan yang lain mengira kalau Arfa telah berpacaran dengan Sultan. Lantas, Arfa pun marah dan pergi meninggalkan mereka. Sultan langsung mengejarnya dan meminta maaf kalau telah memberitahukan teman-temannya kalau Arfa adalah pacarnya. Menurut Sultan, itu bukanlah permasalahan karena seluruh desa juga menganggap mereka telah berpacaran. Kemudian Arfa menampar Sultan dan mengatakan kalau Sultan hanyalah seorang teman baginya. Menurut Arfa, ia telah salah mengambil langkah. Seharusnya ia tidak perlu berteman dengan pria bodoh seperti Sultan. Ia tidak akan jatuh cinta karena Sultan tidak berada di level yang sama seperti Arfa. Arfa adalah juara daerah dan memiliki impian untuk mendapatkan medali emas di Olimpiade. Sedangkan Sultan hanyalah seorang yang tak memiliki impian. भाभी फ्रेंड बनाने मुझे भाभी मत बोलना। Setelah mendapatkan kata-kata itu, Sultan menjadi orang yang pendiam. Ayahnya pun datang untuk memberitahukan, terkadang sebuah hinaan penting untuk meraih sebuah kehormatan. Dengan usaha, maka dunia akan dapat menghormatinya. बेइज्जती करवानी भी बहुत जरूरी है। Keesokan harinya, Sultan datang ke ayah Arfa untuk mendaftarkan namanya ke kejuaraan daerah. Tetapi ayah Arfa tidak mau karena Sultan baru beberapa hari bergabung. Ia ingin klubnya diwakilkan oleh pegulat yang sudah sangat terlatih. Lantas, Sultan menantang pegulat yang mewakili klub. Dan ketiga pegulat itu dengan mudahnya menjatuhkan Sultan. Sebenarnya, Sultan tahu akan kalah. Ia hanya datang untuk mengukur kemampuannya. Ia meminta waktu 1 bulan. Ia berjanji akan menang melawan wakil klub mereka. Hari demi hari Sultan pun berlatih tanpa kenal lelah. Singkat cerita, Sultan kembali pada ayah Arfa dan menantang wakil mereka. Kini Sultan dapat dengan mudah menjatuhkan para pegulat itu. Ayah Arfa juga setuju mendaftarkan nama Sultan di kejuaraan daerah. चैंपियनशिप तो तू ही जीतेगा सुल्तान। 2 bulan kemudian, Arfa berhasil mempertahankan kemenangannya di kejuaraan daerah. Sedangkan Sultan berhasil meraih kejuaraan daerah. Bahkan Sultan ingin menantang pegulat dengan bobot yang lebih berat untuk membuktikan kekuatannya di federasi gulat. Menurut ayah Arfa dan Arfa sendiri, keputusan Sultan adalah suatu tindakan yang bodoh. Sultan memberitahukan pada Arfa bahwa pertandingan ini adalah untuk dirinya sendiri, agar ia tahu sampai mana derajatnya. मैंने एक लड़की से प्यार हो गया था। Pertandingan pun dimulai. Sultan melawan orang yang tubuhnya jauh lebih besar dari dirinya. Awalnya, Sultan begitu kesulitan melawan orang itu. Sultan pun mulai mengerti dengan pergerakan lawannya, dan akhirnya dapat mengalahkan orang itu. Setelah pertandingan berakhir, Sultan dapat membuat Arfa kagum dengan usahanya. Sultan bergumam bahwa Sultan yang sekarang karena perkataan Arfa di masa lalu. Arfa pun langsung mengatakan, apakah Sultan mau menikah dengannya. निकाह पड़ेगा मेरे साथ। Pernikahan pun dilangsungkan dengan segera. Mereka berdua juga berhasil mewakili negara India untuk mengikuti berbagai kejuaraan. Mereka berhasil membawa medali emas. Sampai suatu ketika, Arfa pingsan, ia dilarikan ke rumah sakit. Sang dokter mengatakan kalau Sultan akan menjadi seorang ayah. Semua orang pun kembali berbahagia. Tetapi ada rasa cemas di wajah Arfa dan juga ayahnya. Karena Arfa harus menghentikan impiannya di tengah masa kehamilannya. Arfa mengatakan pada ayahnya bahwa mimpinya akan dilanjutkan oleh Sultan. नाच रहा है, शक्ल देखो।
Arfa dan ayahnya mulai memantau latihan Sultan untuk memenangkan kejuaraan selanjutnya. Saat kompetisi Olimpik di London, Sultan berhasil membawa medali emas untuk negaranya. Setelah kembali, Sultan mulai menunjukkan arogansinya. Namanya kini sangat besar, bahkan ia menolak untuk ikut dalam festival olahraga daerah. Baginya, ia tidak mau lagi bertanding di arena berlumpur. Kepala daerah membuatkan patung untuk Sultan. Rasa percaya diri Sultan dinilai oleh media sebagai tindakan yang berlebihan, atau dapat dikatakan sebagai kesombongan. Di malam hari, Arfa mengatakan bahwa usia kehamilannya kini menginjak 9 bulan. Sultan yakin bahwa anaknya adalah laki-laki, bahkan ia telah menyiapkan nama untuknya, yaitu Aman. Arfa ingin kalau Sultan tidak perlu pergi ke lomba selanjutnya, karena dokter telah mengatakan waktu kelahirannya adalah minggu depan. Ia membutuhkan kehadiran Sultan, tetapi Sultan tidak dapat menemani Arfa karena kejuaraan selanjutnya adalah kejuaraan dunia. Lagi pula, anak yang lahir adalah anak Sultan. Ia sangat yakin bahwa anaknya akan mewarisi darahnya dan akan tumbuh menjadi orang yang kuat. Ia ingin hadiah kelahiran anaknya adalah saat Sultan telah dinobatkan sebagai juara dunia. Arfa bergumam bahwa perbedaan antara rasa bangga dan kesombongan itu tipis sekali. Seminggu kemudian, di tengah-tengah kompetisi Sultan, Arfa juga berjuang untuk kelahiran anak pertamanya. Sultan berhasil memenangkan kejuaraan dunia dan dinobatkan sebagai Raja Ring. Setelah pertandingan, Sultan mendapatkan kabar bahwa anaknya telah lahir. Dengan segera, Sultan langsung pulang ke India. Setelah sampai, semua orang tertunduk. Tidak ada yang memberikan kata selamat pada Sultan, kecuali Arfa. Sultan telah mendapatkan juara dunia. Anaknya juga lahir dari golongan darah yang sama dengan Sultan, yaitu O negatif. Tetapi ia lahir begitu lemah karena kekurangan darah. Setelah berjuang selama 18 jam, ia tidak dapat selamat. Mereka sudah berusaha sebaik mungkin untuk mencari orang yang memiliki golongan darah O negatif, tetapi mereka tidak mendapatkan satu orang pun. Arfa meminta pada Sultan untuk tidak menunjukkan wajah Sultan di hadapannya. Sultan pun pergi meninggalkan medali emasnya di kasur bayi. O negative. उसी ब्लड तो जीत गया सुल्तान. Di waktu yang sekarang, kita tahu kalau Sultan pun berhenti bergulat. Kini, ia memiliki tujuan untuk membangun bank darah di daerahnya dari tabungan dan sumbangan yang diberikan oleh warga desa. Sultan pergi ke rumah salah satu menteri untuk memberikan berkas izin membangun bank darah. Menteri tersebut mengatakan kalau izin tersebut telah diajukan dan itu butuh waktu. Namun, Sultan telah bosan mendengar kata itu karena tidak memiliki kejelasan. Menteri tersebut meminta pada Sultan untuk bersabar. Setelah pulang dari rumah menteri, Sultan bertemu dengan Akas. Akas memberitahukan kalau ia telah tahu alasan Sultan berhenti bergulat dan tujuan Sultan untuk membangun bank darah. Tetapi menurutnya tabungan Sultan tidak akan cukup. Ia membujuk Sultan untuk mau menerima tawarannya. Gulat memang telah merenggut segalanya dari Sultan, tapi bisa saja Gulat juga dapat mengembalikan segalanya. Setelah merenungi perkataan Akas dan menimbang semuanya, ia pun menerima tawaran Akas dan pergi ke Delhi. Para pendiri Liga MMA yang ada di India tidak percaya dengan atlet yang dibawa oleh Akas. Karena tubuhnya terlihat tidak seperti seorang petarung dan usianya telah lebih dari 40 tahun. Tetapi Akas percaya dengan kemampuan Sultan dan tetap akan membawa Sultan di atas ring. Kemudian Akas bertemu dengan temannya untuk menjadi sponsor Sultan. Temannya adalah seorang anak pemilik perusahaan panci masak dan Sultan pun berhasil mendapatkan sponsor. Di malam hari, Akas menunjukkan video pertandingan MMA pada Sultan. Setelah melihat itu, Sultan merasa tidak dapat mengikuti olahraga itu karena petarung di atas ring adalah petarung dengan gaya bebas. Akas tetap bersikeras bahwa Sultan bisa melawan para petarung itu.
Akas pun mencari pelatih terbaik untuk Sultan, dan seorang bernama Fateh siap untuk melatih setelah melihat Sultan bertarung. Hari demi hari pun Sultan berlatih untuk mendapatkan tubuh idealnya dan staminanya. Fateh juga mengajarkan dasar-dasar pertarungan MMA dan cara menguci lawan dengan baik. मैं तुझ में अपने आप को देखता हूँ सुल्तान भाई, खुद से है सुल्तान. Singkat cerita, Sultan pun siap untuk bertarung. 2 hari sebelum kejuaraan dimulai, berbagai petarung dengan berbagai gelar datang untuk ikut kompetisi. Nama besar Sultan juga disorot oleh para media. Pertandingan pertama Sultan akan melawan Mahrez dari Brasil, yang merupakan calon kandidat juara. Saat konferensi pers, Mahrez dengan percaya diri akan menghancurkan Sultan. Tetapi Sultan menjawab ia akan membalasnya saat pertandingan nanti. Break every single bone in your body. I will answer question in ring. Keesokan harinya, Mahrez dan Sultan bertemu di atas ring. Mahrez adalah petarung dengan kelincahan yang menggunakan ahli bela diri capoeira. Sultan tidak dapat mengimbangi kecepatan Mahrez dan selalu mendapatkan pukulan. Tetapi setelah jeda ronde, Sultan mulai paham dengan gerakan Mahrez. Dan di ronde kedua, dengan gaya gulat andalan Sultan, Mahrez berhasil tumbang. Karena ronde yang sangat cepat, sorakan penonton menghiasi kemenangan pertama Sultan. Setiap pertandingan pun Sultan dapat memenangkan dengan begitu mudah. Panci masak yang merupakan sponsor Sultan juga laku keras di masyarakat. Anak-anak hingga orang tua mulai mengidolakan sosok Sultan. Di malam hari, Sultan datang ke klub malam untuk merayakan ulang tahun Akes. Banyak perempuan yang menggoda Sultan, tetapi bagi Sultan cintanya hanya untuk istrinya seorang. Ia pun naik ke panggung untuk menyanyikan lagu cinta untuk istrinya. Suara nyanyian Sultan direkam hingga tersebar ke internet, yang membuat Sultan dijuluki sebagai pegulat Romeo. Pertandingan selanjutnya, Sultan akan kembali melawan calon kandidat juara bernama Tyron. Pertandingan begitu sengit, di akhir ronde pertama, Sultan mendapatkan tendangan yang begitu keras di area tulang rusuknya. Ia merasakan tulang rusuknya telah patah. Goffin meminta pada Sultan untuk menyerah, tetapi bagi Sultan, tak ada kata menyerah dalam hidupnya. Di ronde kedua, Sultan begitu kesulitan bahkan ia sempat tumbang. Ia melihat bayang-bayang istrinya sedang mendukungnya, yang membuatnya bangkit kembali dan berhasil menjatuhkan Tyron. Tetapi setelah beberapa menit, Sultan juga pingsan dan terjatuh di atas ring. Goffin menghubungi Arfa untuk mengatakan kondisi Sultan di rumah sakit. Sultan berhasil melewati masa kritisnya. Semua orang telah berusaha membujuknya untuk menyerah. Tetapi Sultan masih ingin ikut bertanding di final kompetisi. Arfa pun datang untuk bertemu dengan Sultan. Arfa bertanya, apa yang sebenarnya ingin Sultan buktikan? Sultan juga bertanya, bukan cuma Arfa yang kehilangan anaknya. Arfa menjawab bahwa rasa kehilangan seorang ibu itu jauh lebih besar dari seorang ayah. Mereka berdua telah cukup menderita karena cinta. Sultan akhirnya dapat mengucapkan kata maaf untuk Arfa. Dan Arfa juga telah dapat menerima maaf Sultan. Arfa mengizinkan Sultan untuk bertanding dengan janji kalau Sultan harus kembali pada Arfa. Sultan pun kembali bertanding. Arfa sebenarnya khawatir dengan keselamatan suaminya itu. Sultan akan melawan juara tahun lalu bernama Markus. Di pertandingan itu, Markus secara terus-menerus menargetkan pukulan dan tendangan ke arah tulang rusuk Sultan. Ronde demi ronde, Sultan dapat bertahan dan dapat bangkit kembali. Bagi Sultan, melawan Markus sama seperti melawan dirinya sendiri. Sampai di akhir pertandingan, Sultan dapat mendaratkan kakinya tepat di kepala Markus dan berhasil merebut juara di kompetisi itu.
Di akhir cerita, Sultan dan Arfa berhasil membuat bank darah di daerahnya. Arfa juga kembali bergulat di kejuaraan daerah, sampai kembali hamil dan melahirkan anak perempuan yang senang dengan gulat. Mereka bertiga pun merasakan kebahagiaan yang begitu tenang dalam hidup mereka. इन बेकार की चीजों पे ध्यान मत दे तू। Selesai sudah ceritanya. Dalam film ini, jangan biarkan kesombongan mengendalikan dirimu, karena rasa sombong hanya akan membuatmu jauh dari orang-orang yang mendukungmu. Dan setelah sadar, kamu akan merasa bahwa kamu telah meninggalkan orang-orang di sekitarmu.